Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur masih diberikan nikmat dan kesehatan pada hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang toharoh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rometo Lubis, NIM 2431000032, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian toharoh, najis dan hadas, apa itu najis dan hadas, macam-macam najis dan hadas, alat-alat untuk bersuci, macam-macam air, tata cara toharoh atau bersuci, tata caranya seperti apa, serta keutamaan toharoh. Dijelaskan pula pada ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Karena awal mula ibadah itu dimulai dari kita bersuci, terutama ibadah sholat yang termasuk ibadah wajib. Oke, sekarang kita kembali ke isi. Kita lanjut kepada pengertian toharoh. Menurut bahasa, toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang mewajibkan bersuci seperti sholat. Kita akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu najis dan hadas. Apa itu najis? Apa itu hadas? Kalau najis itu kotorannya, sedangkan hadas itu keadaannya, ya. Hadas itu adalah keadaan apa? Keadaan tidak suci pada diri seseorang yang tidak boleh ibadah seperti sholat, tawaf. Sedangkan kalau najis itu bendanya, ya, kotorannya yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa bedanya najis dan hadas? Kalau hadas itu keadaan, kalau najis itu barang yang dikeluarkan tadi. Seumpama kalian kencing, nah keadaan kencing itu namanya berhadas, sedangkan air kencing yang keluar itu namanya najisnya. Kita lanjutkan pada macam-macam najis. Najis terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga itu najis mughalladzah, ya. Yang pertama najis mukhafafah, yaitu berupa najis yang ringan. Apa itu najis ringan? Najis ringan adalah najis yang dari air seni bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Biasanya umurnya sebelum berumur 2 tahun. Nah, cara menyucikannya itu dengan memercikan atau memusakkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Nah, itu sudah bisa membersihkan najis mukhafafah, bukan hanya bersih tapi menjadi suci. Yang kedua yaitu najis mutawassithah, najis pertengahan. Apa itu najis pertengahan? Contohnya adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang dan lainnya. Itu masuk pada najis pertengahan, ya. Cara menyucikannya yaitu dengan cara dicuci atau disiram. Seumpama bajumu terkena nanah, berarti cara mensucikannya dengan cara disiram atau dicuci. Najis mutawassithah itu terbagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah, ya. Najis hukmiyah yaitu diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya. Cara menyucikannya dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Kalau najis ainiyah yaitu tahu wujudnya, zatnya, dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya.
Cara menyucikannya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya menggunakan air yang suci. Lalu lanjut najis mukhaladzah, yaitu najis berat. Ya, apa yang tergolong najis berat? Ya, yaitu ketika kalian terkena atau menyentuh atau terkena liur dari anjing dan babi. Nah, cara menyucikannya yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, seumpama yang terkena itu bagian kaki maupun wajah. Dan cara menyucikannya dengan membasuh bagian yang terkena kotoran atau liur tadi sebanyak 7 kali. Tiap salah satunya dicampur dengan air yang dikasih tanah. Seberapa tanahnya? Misalnya 1 sendok dengan mengambil tanah yang suci. Yang mana? Yang tanah yang kering yang kita rasakan itu yang tidak ada najisnya dan tidak terkena kotoran. Dalam ajaran Islam, hadis terbagi menjadi 2, dalam fitrah Islam ajari tauhid di 7 tahun pertama, tegakkan salat di 7 tahun kedua, jadikan teman di 7 tahun ketiga. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu ialah segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan berwudu atau tayamum. Hal-hal yang termasuk ke dalam hadas kecil itu seperti keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu kuku dan dubur, lalu bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya. Yang ketiga itu menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai hal ini, yaitu wa an Busrata binti Safwana radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu falyatawaddun ahrajahul khamsah wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari wa usahhu sayyin fin hadzal bab, yang artinya dari Busrah bin Sahwan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudu. Haji riwayat 5 ahli hadis. Jika disucikan dengan cara mandi wajib. Sebelum melaksanakan ibadah
menyucikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, air itu suci dan menyucikan kecuali jika baunya, rasanya ataupun warnanya berubah oleh najis yang masuk kepadanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Air mutlak terdiri dari air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, dan air mata air dan air embun. Yang kedua itu ialah air musyammas. Air musyammas adalah air murni atau air mutlak yang dipanaskan dengan matahari di atas wadah yang terbuat dari logam atau sepuan emas. Hukum menggunakan air musyammas untuk bersuci adalah makruh. Yang kedua itu ialah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci meskipun ia tidak berubah warna, rasa atau bau. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Para ulama mazhab menyebut haram hukumnya bersuci dengan air mustakmal. Yang keempat ialah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang sudah terkena atau tercemar najis dengan volume air kurang dari 2 kulah atau kurang lebih 216 liter dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Namun apabila jumlahnya melebihi 2 kulah dan warna rasa baunya tidak berubah meskipun terkena najis, maka boleh hukumnya bersuci dengan air ini. Air yang dapat digunakan untuk menghilangkan najis menurut kesepakatan para ulama mazhab adalah air mutlak atau air suci dan menyucikan. Apabila tidak ada air untuk bersuci, kita boleh menggunakan alat bersuci lain yang sah menurut syarat. Salah satunya dengan tayamum atau bersuci dengan debu. Kepada hadirin semuanya, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita tentang tata cara toharoh. Tata cara toharoh penting dipahami oleh kaum muslimin. Sebelum melaksanakan sholat pun, umat Islam melanjurkan untuk melaksanakan toharoh dalam bentuk wudhu. Makna toharoh secara sederhana adalah suci dari hadas dan najis. Toharoh terbagi ke dalam 3 macam, yaitu wudhu, tayamum, dan mandi besar. Masing-masing toharoh disesuaikan dengan situasi dan jenis hadasnya, entah itu hadas besar maupun hadas kecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara toharoh yang dapat dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama itu adalah tata cara wudhu. Wudhu dilakukan untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Selain itu, wudhu menjadi syarat seseorang dalam mendirikan sholat. Berikut tata cara berwudhu yang harus dipahami dan harus dilaksanakan oleh umat muslim. Yang pertama itu ialah membaca niat wudhu. Apa itu niat wudhu? Niat wudhu itu ialah nawaitu wudhu'a li rafil hadasil asghari fardulillahi ta'ala, yang artinya itu aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Yang kedua, membasuh seluruh bagian wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir ialah tertib, dalam artian mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhiri yang harus diakhiri. Yang kedua itulah tata cara tayamum. Jika wudhu menggunakan air, lain halnya dengan tayamum. Cara toharoh dengan tayamum adalah menggunakan debu yang suci. Seseorang melakukan tayamum apabila tidak ditemukan air di tempatnya. Tayamum bisa dilakukan dengan cara-cara yang harus kita ketahui dan harus kita perhatikan, yaitu seperti membaca niat tayamum. Apa itu niat tayamum? Niat tayamum itu ialah nawaitu tayammuma listibahati sholati fardulillahi ta'ala, yang dimana artinya ialah saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah. Yang kedua, meletakkan 2 telapak tangan di atas debu, misalnya debu pada dinding atau permukaan tanah, dan lalu usapkan sebanyak 2 kali ke bagian wajah. Lalu mengusap 2 belah tangan hingga siku sebanyak 2 kali.
Perlu kita pahami, ketika bertayamum cukup sapukan debu pada bagian wajah, tidak perlu digosok hingga berlumur debu. Setelah tayamum, kaum muslimin bisa melaksanakan sholat seperti biasa. Tata cara yang ketiga ialah mandi wajib. Mandi wajib atau ghusl adalah syarat mutlak bersuci dengan cara mengalirkan air ke seluruh tubuh dari atas kepala sampai ujung kaki. Sebelumnya, tetap harus diawali membaca niat yang menyucikan diri dari hadas kecil dan besar, yang dimana niatnya yaitu nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari fadlillahi ta'ala, yang dimana artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah. Mengikuti mazhab Syafi'i, syarat pertama membaca niat yang harus dibarengi adalah menyiram tubuh dengan air secara rata, kemudian mengguyur seluruh anggota tubuh dengan luap tak terkecuali rambut hingga bulu-bulunya harus memakan air mengalir. Ketiga, tata cara toharoh seperti wudu, tayamum, dan mandi besar ini harus dilakukan dengan benar supaya proses menyucikan dirinya lebih afdal serta ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah hadirin semuanya, kita lanjutkan kepada tujuan toharoh. Setiap amalan dalam Islam yang dianjurkan atau diwajibkan memiliki tujuan yang penting bagi pelakunya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan dan kesucian oleh taharoh disyaratkan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Yang kedua, sebagai syarat sahnya sholat yang beribadah seorang hamba, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholat seseorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Yang ketiga, mendapatkan pahala rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebersihan dan mencari orang-orang yang selalu mencari kebersihan. Toharoh atau bersuci dalam Islam memiliki banyak keutamaan. Menjaga kebersihan dan kesucian tubuh, menjaga kesehatan, mengajarkan sopan santun, menjaga kemuliaan dan keagungan manusia, menjaga agar orang lain merasa nyaman berada dekat kita, membentuk moralitas yang suci. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas khilafan tutur kata dari perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum fatahhiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran teladani dengan sirah nabawiyah, nantikan terhingga